dalam Al-Quran itu tidak ada satupun percakapan seorang ibu bapak dengan anak. Tapi di dalam Al-Quran Pak, setidaknya ada 14 dialog seorang bapak dengan anak ngobrol. Itu menunjukkan sama kita ternyata di Al-Quran sekalipun yang lebih penting untuk pembentukan karakter anak itu bukan ibu, tapi seorang bapak yang suka ngobrol. Makanya bentuk cara kita terbesar untuk menyelamatkan keluarga itu adalah cari suami atau cari calon suami atau cari calon bapak dari anak-anak yang suka gitu ya. Kebayang ya, kenapa kemudian penerimaan Maria membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Kejadian kita adalah setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Ibunda Maryam di dalam mihrabnya, dia mendapati makanan di sisi Ibunda Maryam. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh ini?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Jadi ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab itu ruangan untuk me time, ruangan untuk menyendiri Ibunda Maryam. Selalu ada makanan asyita iwasai, selalu ada makanan musim panas, selalu ada makanan musim dingin. Jadi selalu ada makanan tiba-tiba. Nabi Zakaria itu bertanya, "Kok bisa kamu mendapatkan makanan ini? Aku belum memerintahkan siapapun untuk mengantar makanan ini." Jawaban Ibunda Maryam adalah jawaban ketika kita masih kecil. "Ini dari Allah, Paman. Ini dari Allah." Jawaban kayak ya udah, jawaban keajaiban. Sama kayak kita dulu. Siapa yang mindahin kakak ke kamar? Kok bisa tidur di atas kasur? Gak tahu, mungkin malaikat. Gak tahu, mungkin Allah. Salah satu ketakutan bagi kita anak laki-laki apa ya? Kalau tidur di tengah masjid, takut diangkat jin ke dalam beduk, tau ya? Kita nggak tahu, mungkin ada teman kita yang bisa, mungkin ada bapak-bapak yang pengen sholat kemudian dia kesel ngalangin sholat, ya kita bilang mungkin jin yang angkat saya ke sini. Itu kan jawaban siapa yang kamu mendapatkan ini dan wahai Maryam? Ini dari Allah. Kemudian dilanjut, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa perhitungan. Tapi Bu, ini adalah kejadian di mana Ibunda Maryam masih kecil. Keajaiban yang full dengan kejadian yang full dengan keajaiban. Kejadian yang full dengan fasilitas. Tapi bagaimana kemudian kalau Ibunda Maryam sampai di usia kita yang sekarang, sampai di usia yang full dengan bertanya kenapa, full bertanya dengan ya Allah ini kemana ujungnya, full dengan bertanya ya Allah ini kapan akhirnya, ya Allah kapan ini selesai. Tapi tahu kejadian Ibunda Maryam Pak jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan. Ini cerita Ibunda Maryam di versi kita yang dewasa. Kita buka surah Maryam ayat 22. Kelihatan ya? Ini surah Maryam. Kalau kelihatan boleh dibuka surah Maryam ayat 22. Cerita ini dimulai ketika Allah mengatakan fahamalathu fantabarat bihi makanan qasiyya. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi Bu, saya sedikit meyakini Bu ya, kalau kita hidup di zaman Ibunda Maryam, sezaman sama Ibunda Maryam, kalau kita punya anak perempuan, kalau kita punya anak laki-laki, demi Allah Bu, kita pasti bakal bilang sama anak kita, "Nak, nanti kalau kamu besar, jadilah seperti Maryam. Apapun yang Maryam lakukan hari ini, nak, ikutin nak." Karena satu-satunya figur yang harus dicontoh waktu itu adalah Ibunda Maryam. Pokoknya apapun yang dilakukan sama Ibunda Maryam harus dicontohin. Kalau dulu mereka punya TikTok yang mereka tonton tentang apa namanya, a day in my life, yang nak tonton hari ini a day in my life-nya Maryam, apa yang dilakukan hari ini? Oh, masa kamu juga harus masak? Pokoknya saya sedikit meyakini Bu, kalau kita hidup di zaman itu, kita pasti bakal bilang sama anak kita atau diri kita sendiri, apapun yang dilakukan sama Maryam, apapun yang diberi sama Maryam harus diikutin. Jadi semua ekspektasi tentang orang terhadap Ibunda Maryam adalah satu-satunya ekspektasi yang terbaik, tidak tanpa terkecuali. Tidak ada celah sedikit pun. Maaf ya, Ibunda Maryam itu tidak pernah pacaran. Ibunda Maryam tidak pernah menjadi laki-laki kecuali paman atau keluarganya. Ibunda Maryam tidak pernah bersentuhan dengan siapapun. Telinga Ibunda Maryam tidak pernah mendengarkan kegibahan. Mulut Ibunda Maryam tidak pernah dipakai untuk menggibah. Matanya terjaga, hatinya terjaga, pikirannya terjaga.
Jadi Ibu Maryam itu adalah figur perempuan yang harus dicontoh waktu itu sampai dengan sekarang. Dan itu apa yang terjadi? Ketika Allah perintahkan, ujian terberat Ibu Maryam mulai dari sini adalah, wahai Ruhul Qudus, wahai malaikat Jibril, tiupkanlah ke dalam rahimnya Maryam seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi lahirnya itu, hamilnya itu bukan hamil 1, 2, 3 bulan, tapi langsung hamil 9 bulan, langsung hamil 2. Yang begitu kemudian Ibu Maryam membuka matanya ketika tidur di malam hari, betapa kagetnya melihat perutnya sudah sebesar itu. Perutnya sudah besar. Tumpah air matanya, pecah air matanya. Dia berlari kepada pamannya. Dia berkata, "Paman, demi Allah, aku tidak melakukan apapun terhadap laki-laki." Di ayat 21 itu sampai dikatakan, bagaimana aku bisa mengandung anak laki-laki ini sementara aku tidak pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki pun. Yang Nabi Zakaria tahu ya Bu, seorang nabi yang notabene-nya adalah yang bisa memberikan saran terhadap persoalan semua umat. Tapi kemudian ketika dihadapi dengan permasalahan yang di luar daripada permasalahannya, Nabi Zakaria cuma diam, Pak. Nabi Zakaria tidak bisa memberikan apapun saran untuk keponakannya, untuk Ibunda Maryam. Dia cuma diam, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ibunda Maryam nangis jadi-jadinya dan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sampai kemudian orang Bani Israel mulai mendengar semua cerita-cerita tentang, oh ternyata Maryam kayaknya hashtagnya mungkin adalah Maryam hamil pokoknya kan kayak gitu. Itu kali. Jadi fun fact-nya Bu, orang Bani Israel waktu itu